Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah, ya. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Mungkin ini adalah yang paling hot selama ini. Kalau sebelumnya saya bilang ini adalah berita yang paling hot, sepertinya ini lebih hot. Tapi mungkin saja nanti ada berita yang lebih hot lagi. Tetapi ini mengalahkan berita-berita hot yang sebelumnya. Apa itu? Gini. Ini sebenarnya berita sudah lebih dari 2 minggu. Tapi baru bocor ini. Karena ini dipublikasikan di website Negeri Anta Beranta gitu ya. Sepertinya ini websitenya daerah Kamboja ini gitu ya. Nama websitenya kamnotra.io. kamnotra.io. Anda cari aja wanted Indonesian businessmen have Cambodian citizenship. Anda search ya, pasti Anda ketemu. Ya, itu websitenya Kamnotra. Kan nggak pernah dengar selama ini. Nah, terus terang informasi ini juga saya dapat dari salah satu, sebut sajalah informan saya. Informan saya ini cuman mau disebut namanya Nitnot. Oke deh. Kita lihat di sini ya, ini berita Juni 2023. Artinya ini berapa ya? Ya 20 hari, 3 minggu yang lalu deh. Ini berita sudah 3 minggu yang lalu, tetapi media massa Indonesia sepertinya ya, atau mungkin saya nggak pernah dengar ya, terlewat. Padahal menurut saya ini berita hot. Karena businessman, ini kan man ini plural ya. Nanti kita ada 2 businessman dari Indonesia yang wanted gitu ya, yang tersangka lah, yang dicari oleh Bareskrim. Ternyata baru-baru ini, ya udah sebulan lebih lah kali ya, mendapatkan warga negara Kamboja. Siapa mereka? Mereka adalah bos dari Net89, yaitu Pak Andreas Andrianto sama Semilau. Oke, kita lihat nih ya beritanya nih ya. Tapi sebelum saya lihat beritanya dan saya bahas, saya mau flashback sedikit ya. Waktu itu saya pernah sebut saja tanda kutip ya, memfasilitasi sejumlah grup yang mau mendapatkan uangnya kembali dari Net89. Tapi saya cuma memfasilitasi, ya saya bukan pengacaranya gitu ya, tapi saya memperkenalkan ke salah satu firma hukum gitu ya. Ya, terus kelanjutannya ya antara mereka dengan firma hukum yang pernah saya perkenalkan. Waktu itu setahu saya perjalanannya tidak mulus ya. Tidak mulus, berliku-liku dah ya, dealnya agak susah. Walaupun terus terang saya pernah bertemu dengan Andreas Andrianto dan Semilau setidaknya 2 kali, pada 2 kali kesempatan, 2 atau 3 kali, 1 kali di Bali, 2 kali di Indonesia. Ya, dalam rangka mau memfasilitasi para korban. Menariknya, di salah satu pembicaraan saya dengan Pak Andreas Andrianto dan Pak Semilau, mewakili adalah korban-korban. Ada korban yang waktu itu sebenarnya mau dibayar. Kita tahu kan, waktu itu Net89 punya skema pengembalian dana. Terus terang, ya nggak mungkin lah dibalikin 100%. Bagaimana mungkin sebuah money game, Anda taruh uangnya sudah dibagi-bagi ke leader dan lain-lain, Anda masih mau mengharapkan
uang Anda dibalikan utuh, nggak bisa gitu ya. Nah, waktu itu Pak Andreas Andrianto menawarkan beberapa skema, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Kemudian dibuat lagi skema kedua yang mana uangnya dikembalikan tapi dimasukkan ke broker lokal gitu, tapi Anda harus trading. Adalah beberapa itu ya. Ada yang mau ambil, ada yang tetap tidak mau ambil gitu ya. Akhirnya tetap Pak Andreas Andrianto itu dilaporkan. Nah, karena di dalamnya ada grup yang mau ambil tawaran Pak Andreas Andrianto, dalam hal ini Net89 deh ya kita sebut, ada juga sebagian besar yang tetap tidak mau, dia maunya uangnya kembali utuh misalnya. Ya akhirnya masuklah ke Bareskrim gitu ya. Nah, ketika diproses, akhirnya tawaran terakhir jadi bubar. Karena itu mereka ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira begitu ya latar belakangnya. Ya sudah, akhirnya selain Pak Andreas Andrianto dan saya bilang ada lagi lah beberapa founder. Cuman yang saya bingungnya sampai sekarang gitu ya, nggak ada beritanya tuh ya. Sudah ditetapkan tersangka mereka, tetapi tidak ada satupun yang ditahan. Memang sakti juga ini ya. Ternyata kalau dulu orang bilang ATG yang paling sakti, enggak tuh, Wahyu Kenso ditangkap tuh, sudah ditahan. Tapi ini ternyata yang paling sakti itu Net89 ya. Tidak ada satupun tersangka dari Net89 yang akhirnya ditahan. Saya belum dengar gitu ya. Kemudian masuk ke pengadilan juga belum dengar gitu. Jadi harus diakui Net89 yang paling sakti. Oke? Nah, menariknya di salah satu deal yang pernah saya bicara dengan Pak Andreas Andrianto dan Pak Samuel, ada salah satu korban yang sebut saja minta disampaikan supaya uangnya dikembalikan utuh. Apa itu? Dari uang robotnya, dari semua uang yang dia taruh, dikembalikan utuh 100%. Dari awal saya sudah bilang, nggak mungkin lah Anda withdraw, keluar dari robot trading apapun, robot kan uang robotnya pasti hilang kan? Oke? Terus mau minta uang robot kembali utuh, ya nggak mungkin. Ya. Terus uang yang sudah pernah ditradingkan, dia tidak mau withdrawalnya itu dihitung. Wah, nggak bisa dong, namanya sudah money game. Saya bukan membela Net89. Yang namanya negosiasi, apalagi dalam hal seperti ini, tidak pernah ada korban money game Ponzi yang uangnya kembali 100%. Ya tentu, permintaan ini tidak bisa dikabulkan. Nah, akhirnya bilang, wah kalau nggak bisa saya lapor Bareskrim nih. Wah, yang saya pernah ingat, pembicaraannya gitu dari pihak Net89 bilang, silakan lapor aja ke Bareskrim. Ya kita perang saja, kira-kira begitu ya. Wah saya ingat benar itu ya. Nah, akhirnya benar dilaporkan, kan juga dilaporkan rame-rame lah waktu itu ya. Akhirnya Pak Andreas Andrianto, Pak Samuel Lau, dan beberapa orang, total ada 9 kalau saya nggak salah, akhirnya jadi tersangka. Nah, akhirnya aturan mereka dapatlah misalnya setidak-tidaknya antara 25-50%, itu pun sudah harus dipotong dengan uang yang sudah pernah di-withdraw. Karena mereka ngotot, ya sudah akhirnya tidak terjadi negosiasi, yang terjadi adalah proses hukum. Akhirnya, nah ini dia. Nah ini yang mau saya perlihatkan ini beritanya. Ini beritanya mudah-mudahan bukan hoax ya, karena ini berita asing ya. Dan ini sepertinya berita, kayaknya ini website Kamboja nih, tapi pakai bahasa Inggris. Kita lihat ya. Di sini disebutkan 2 pemilik business person sebetulnya yang dicari atau tersangka ya untuk penipuan online ya, yang sudah hilang, menghilang sejak Maret ya, ternyata diberikan kewarganegaraan Kamboja ya. Bahkan di sini, kalau saya nggak salah baca, memang nggak salah baca, beberapa bulan sebelum mereka menghilang, menurut Royal Gazette. Jadi sebelum mereka menghilang, ini hebat juga ya, sebelum mereka menghilang, mereka sudah mendapatkan kewarganegaraan Kamboja. Jadi tadi kan di awal saya bilang, mungkin bulan lalu, enggak loh.
sebelum menghilang dari Maret gitu ya, mereka sudah mendapatkan kewarganegaraan Kamboja. Hebat ini. Ini benar-benar hebat, hebring banget deh ya. Nanti saya ada dokumennya di belakang, ntar kita lihat ya. Ya nanti walaupun dalam bahasa Kamboja, tapi setidaknya untuk memperlihatkan ini ya beritanya harusnya benar gitu ya. Oke deh, kita lihat lagi. Di sini dikatakan kembali lagi, mereka diberikan kewarganegaraan Kamboja beberapa bulan sebelum mereka menghilang. Padahal mereka menghilang kan sejak Maret. Maksudnya setidak-tidaknya Februari atau Januari 2023 ya. Oke deh, tapi di sini nggak disebut. Nah, tetapi di sini disebut nih, sorry, kan saya memberitakan sambil baca. Pemerintah Kamboja memberikan ya kewarganegaraan kepada, di sini disebut nih terang-terangan nih ya, Andrianto, yang dimaksudnya Andreas Andrianto lah ya, pada Oktober tanggal 21 2022. Wih, jadi sejak Oktober 21 dia sudah punya kewarganegaraan Kamboja. Seingat saya pernah ketemu rasanya di bulan Oktober juga, tapi ternyata di bulan Oktober, kalau berita ini benar ya, dia sudah punya kewarganegaraan Kamboja. Bagaimana tuh ya? Bisa punya paspor Indonesia, bisa punya paspor Kamboja. Nggak ngerti saya, udahlah, saya nggak mau mikirin itu ya. Dan namanya diganti menjadi Anderson William. Seminggu kemudian pada tanggal 28 Oktober, nah ini nama lengkapnya nih ya Pak Samuel ya, sebutnya Pak Semi biasanya saya ya, Lau Suan Hee Samuel diberikan juga kewarganegaraan Kamboja dan namanya diganti menjadi Smith Boa. Smith Boa. Kalau Pak Andreas Andrianto namanya diganti menjadi Anderson William. Keren. Nah, perusahaan Indonesia yang namanya Symbiotic Multitalenta Indonesia ya, kan ini ya, sebut saja bubar ya kan, sudah diumumkan awal tahun ya, awal tahun ini ya, di mana perusahaan ini sebelumnya menjanjikan para investor penghasilan yang tinggi, ya, melalui sebuah skema atau penawaran bisnis yang kita tahu namanya Robot Trading Net 89. Menurut South China Morning Post, ya, jadi dia mengutip South China Morning Post. Pemilik dari perusahaan ini adalah Andreas Andrianto dan direkturnya Lau Suan Hee Samuel. Mantap. Nah, SCMP, South China Morning Post ya, memberitakan bahwa dari Maret, Pak Andrianto dan Samuel merupakan bagian dari setidaknya 9 eksekutif yang menjadi tersangka ya untuk kejahatan penipuan, fraud ya, di sini dikatakan, dan 2 diantaranya ya Pak Andreas Andrianto dan Samuel Hee tadi ya, Samuel Lau, Pak Semi lah sebutnya ya, meninggalkan Indonesia. Menurut CNBC Indonesia, Symbiotic Multitalenta Indonesia, apa di sini ya, disebut tidak terregistrasi ya secara resmi lah, sebut saja ya, untuk menjalankan bisnis ini ya. Tetapi perusahaan ini mengklaim di websitenya dia memiliki izin ya untuk menjual produknya gitu ya intinya. Nah, tetapi di sini dikatakan juga menarik nih ya, Kementerian Commerce, Kementerian Finance atau Kementerian Keuangan Kamboja juga melisting Symbiotic Multitalenta Internasional. Kalau yang di Indonesia kan namanya Symbiotic Multitalenta Indonesia. Kalau di Kamboja dia mendaftarkan perusahaan yang namanya Symbiotic Multitalenta Internasional yang berkedudukan di Kamboja, di mana direkturnya di sini disebutnya Andrianto dari Surabaya ya.
di mana Net 89 itu beroperasi katanya ya, Andre Yanto. Wah. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa ya kita tahulah Net 89 posting video di YouTube pada April 15 tahun 2021 di mana Andrianto, wah ini saya nggak ngerti nih, saya belum pernah lihat nih, katanya dia pernah memposting sebuah video YouTube pada 15 April 2021 di mana Pak Andrianto mempertunjukkan kantornya di Phnom Penh. Di sini office-nya namanya Phnom Penh Canada Tower. Saya belum pernah lihat nih videonya. Nanti saya cari ya. Nah, Symbiotic Multitalenta International ya secara resmi adresnya tercatat di Kementerian Commerce Kamboja ya. Ya, sama ya, yaitu di Canada Tower. Nah, di sini disebutkan juga sekilas ada 5.500 pada lebih lah ya. Korban dari Symbiotic Multitalenta International, dalam hal ini Indonesia lah maksudnya lah, nggak tahu lah ini disebut internasional, yang menamakan dirinya Gempur Net 89, ya bukan hanya Gempur saja, adalah grup-grup lain yang melaporkannya ke polisi ya untuk menyita aset-asetnya supaya para korban bisa dibayar. Dan di sini di bawahnya ini ada 2 dokumen dalam bahasa Kamboja mengenai pemberian kewarganegaraan buat Pak Andreas Andrianto dan Pak Semi. Kita lihat dulu ini yang Pak Andreas Andrianto. Ya tentu kita nggak bisa baca di sini ya karena ini bahasa Kamboja. Saya cari tanggalnya juga nggak terlihat. Tadi kan dibilang dari Oktober 2022 ya. Jadi dari tahun lalu gitu ya. Di sini nggak kelihatan tanggalnya. Tapi di sini kelihatan itu namanya Andrianto. Namanya diganti menjadi Anderson William. Ya. Tapi tanggalnya saya cari-cari. Ya ini kan dalam bahasa Kamboja. Nggak ngerti saya. Ya. Udahlah. Tapi ada namanya Andrianto, ganti nama menjadi Anderson William. Kira-kira ini dikatakan dokumen resmi pemberian kewarganegaraan Kamboja. Oke? Aduh, menarik ya. Kemudian satu lagi kita lihat. Ini pemberian kewarganegaraan untuk Lau Suan Hee Samuel, Pak Semi ya. Ganti nama menjadi Smith Boa. Waduh, juga saya cari-cari tanggalnya, nggak tahu nih tanggal berapa. Tapi kan tadi di beritanya diberikan pada 28 apa tadi, Oktober apa November ya? Oktober ya, kalau tadi saya nggak salah baca. Sebentar nih, saya double check. Ini menarik ya, menarik banget ini. Ya 28 Oktober ya, Pak Lau Suan Hee Samuel. 28 Oktober, seminggu sebelumnya, 2 Oktober 21, itu Pak Andreas Andrianto yang mengganti nama jadi Anderson William. Tapi di dokumen ini cuma disebut Andrianto, gitu. Oke? Jadi, apa ya, aduh, saya mau ngomong apa ya? Ya, para korban sabar aja, kan Bareskrim sudah menyita gitu ya sejumlah aset gitu ya, ada bangunan yang belum jadi di Serpong gitu ya, di BSD gitu ya, dan ada beberapa aset lagi gitu ya, dan dari 9 tersangka saya belum dengar apa yang disita gitu ya. Ya kita lihat saja ya kan dari antara Anda yang sudah memberikan kuasa hukum kepada para pengacara Anda, ya tinggal Anda tanya sama para pengacara Anda, ada yang pakai pengacara A, B, C. Kalau nggak salah ada beberapa paguyupan gitu ya. Ya kalau melihat fakta seperti ini ya sudah tinggal ditindaklanjuti saja pelaporan yang sudah pernah Anda buat gitu melalui paguyupan masing-masing. Coba ditanyakan ke Bareskrim bagaimana kelanjutannya, kapan sidangnya. Apakah itu aset yang disita nanti uangnya bisa dikembalikan ke para korban gitu ya kan? Itu kan harus pada proses lelang dulu yang mungkin perlu bertahun-tahun deh.
Ya, ya tapi itulah resiko kalau Anda ikut yang namanya money game Ponzi, apapun namanya gitu ya. Jadi kalau ada upaya untuk negosiasi, walaupun Anda kembali cuma 25% atau 50%, memang sih sebaiknya ya udah diambil, tapi kan kebanyakan daripada korban nggak maunya uangnya kembali utuh gitu ya, susah, itu nggak bisa. Karena ya namanya money game itu uang sudah dibagi-bagi ke para founder, leader gitu, nggak mungkin Anda kembali 100% ya. Ya, tetapi kan masing-masing orang punya selera, punya maunya, mau pilihannya begini ya. Akhirnya pakai cara hukum ya sudah. Tapi orangnya ternyata sudah tidak ada di Indonesia. Oke, itu saja, hot kan ya? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.